Halo sobat belajar semua, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu, dan bersemangat dalam belajar. Kali ini, video pembelajaran yang akan kita bahas adalah konsep rasio. Selamat belajar, dan terus semangat. Adakah yang tahu, apakah rasio itu? Rasio adalah perbandingan. Dalam bidang ilmu matematika pun, pengertian sederhana dari rasio adalah perbandingan. Namun jika dijelaskan secara rinci, rasio adalah angka yang menunjukkan perbedaan atau perbandingan dua buah besaran. Rasio atau perbandingan ditulis menggunakan simbol titik dua. Rasio atau perbandingan digunakan untuk membandingkan beberapa jumlah atau kuantitas satu sama lain. Rasio yang paling sederhana adalah membandingkan dua nilai. Namun membandingkan tiga nilai atau lebih juga mungkin untuk dilakukan. Rasio dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Antara lain adalah sebagai berikut. 1. Rasio senilai. Rasio senilai atau perbandingan senilai adalah perbandingan yang melibatkan dua rasio yang sama. Sederhananya, perbandingan senilai merupakan suatu pernyataan yang menyatakan dua rasio adalah sama. Artinya, jika nilai awalnya semakin besar, maka nilai akhir juga membesar. Sebaliknya, jika nilai awal semakin kecil, menyebabkan nilai akhir juga semakin kecil. Adapun rumus dari perbandingan senilai adalah A1 banding B1, sama dengan A2 banding B2. Atau, bisa ditulis dalam bentuk pecahan. A1 per B1, sama dengan A2 per B2. Berikut, contoh perbandingan senilai. Contoh soal. Harga 5 kg beras Rp40.000. Berapa rupiah harga 12 kg beras? Berikut langkah-langkah penyelesaiannya. Diketahui. Banyak beras, dan harga beras. Kalau banyaknya 5 kg, maka harganya Rp40.000. Lalu kalau banyaknya 12 kg, berapa harganya? Kita misalkan sebagai A di sini. Untuk menghitung nilai A, maka adalah dengan mengalihkan secara silang. 5 dikalikan dengan A, sama dengan Rp40.000 dikalikan 12, sehingga, kita peroleh A, sama dengan Rp40.000 dikali 12, hasilnya Rp480.000 per 5. Sehingga, kita peroleh Rp480.000 per 5, hasilnya adalah Rp96.000. Sehingga, harga 12 kg beras yaitu adalah Rp96.000. 2. Rasio berbalik nilai. Rasio berbalik nilai adalah perbandingan antara dua besaran, di mana suatu variabel bertambah, maka variabel berkurang, atau sebaliknya. Adapun contoh perbandingan berbalik nilai yaitu jumlah pekerja dan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. Dalam membangun sebuah rumah, semakin banyak jumlah pekerjanya, maka akan semakin cepat selesai rumah tersebut. Dan sebaliknya. Adapun rumus dari perbandingan berbalik nilai adalah A1 banding A2 sama dengan B1 banding B2. Atau, bisa ditulis dalam bentuk pecahan. A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Contoh soal. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 20 hari oleh 5 orang. Jika pekerjaan tersebut dikerjakan oleh 10 orang, maka berapa lama pekerjaan tersebut dapat selesai? Berikut langkah-langkah penyelesaiannya. Diketahui variabelnya. Pekerja dan hari. 5 pekerja dapat menyelesaikan pekerjaan selama 20 hari. Kalau 10 pekerja, berapa hari waktu butuhkan? Ini kita kasih simbol N ya. Ingat, dalam mengerjakan soal perbandingan berbalik nilai, beda dengan soal perbandingan senilai. Kalau soal senilai, kita kalikan secara silang.
Tapi kalau soal berbalik nilai, kita kalikan yang ada di depannya. Sekali lagi, kita kalikan angka yang ada di depannya. Yaitu 5 dikali 20, dan 10 dikali N. Kita tulis hasilnya ya. 5 dikali 20, hasilnya adalah 100. Sama dengan 10 dikali N, hasilnya 10N. Kemudian, 10 ini kita pindahkan ke sebelah kiri, dan menjadi pembagian. Yaitu, 100 dibagi 10, sama dengan N. Selanjutnya, 100 dibagi 10 hasilnya adalah 10, sama dengan N. Nah, jadi, nilai N adalah 10. Itu artinya adalah, pekerjaan yang dikerjakan 10 orang, maka waktu yang diperlukan adalah 10 hari. 3. Rasio bertingkat. Rasio bertingkat adalah jenis perbandingan yang melibatkan lebih dari satu perbandingan. Misalnya, perbandingan jeruk Andi dan Joko adalah 3:5. Sedangkan perbandingan jeruk Joko dengan Rudi adalah 4:3. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, perlu menentukan rasio atau perbandingan dari jeruk miliki Andi, Joko, dan Rudi. Demikian tadi, video pembelajaran tentang konsep rasio. Tentunya, masih banyak kekurangan dalam video ini. Silahkan komentar positif di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih, salam sehat Indonesia, dan sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya.